Ini udah di D1 udah jebol. Nah, kemarin kan tertahan di sini. Kita bahas bahwasannya di sini ada rally base drop di D1. Ada rally base rally yang cukup konservatif karena cukup dekat dengan EMA 200. Yang kedua di sini. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah kita share buat story juga kemarin. Nah, area ini udah profit dan udah di TP1/3. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, plan kita. Kemarin ada plan di sini ada drawback rally yang cukup dekat dengan EMA 200. Trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini udah di tipe 1/1. Rally base drop yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Cuman harga masih jauh, kemungkinannya kalau EMA-nya ada nyebrang ke sini harga nggak koreksi ya cancel. Sini ada drawback rally karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drawback rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Jadi ini udah di final target di 1/3. Nah, ini ya kemarin kita punya area drawback drop di sini yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Harga masuk, setelah itu kena di 1/3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasannya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan nanti yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing karena nggak ada jaminan apapun dari saya dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi, gitu ya. Kita akan mulai dari SAU USD. Nah, ini SAU USD ternyata mulai kemarin udah uptrend ya, strong uptrend. Artinya dia naik terus, sedikit koreksi gitu ya. Dan kalau teman lihat, ini udah di D1 udah jebol. Nah, kemarin kan tertahan di sini. Kita bahas bahwasannya di sini ada rally base drop di D1. Ada rally base drop yang cukup kuat, udah dites 3 kali. Yang pertama di sini dia setelah itu koreksi cukup jauh, masuk lagi koreksi cukup jauh, masuk lagi koreksi cukup jauh, dan dia sekali ini masuk dan pada akhirnya jebol ya. Setelah beberapa kali dites ternyata arena jebol. Artinya kalau arena jebol kemungkinan kemarin kita bahas kemungkinan kalau ini jebol dia akan melambung lebih tinggi dan ternyata benar ya. Dan di mana area yang terbaiknya karena ini adalah di D1 juga trennya lagi uptrend naik karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita akan coba turunkan time frame di 240. Nah, di 240 teman-teman. Nah, di 240 di sini ada rally base rally. Nah, di sini ada rally base rally. Kalau ini area di areanya di H1 ya. Kalau ini area di H4. Nah, jadi area yang cukup menarik di sini ada rally base rally dan sebenarnya kalau kita bawakan lagi di sini juga ada rally base rally. Nah, sama ya, cuman kita fokus yang terdekat dulu ya, terdekat. Tapi ini masih agresif. Kita akan turunkan lagi ke 60 aja. Nah, di 60. Di 60 ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 gitu ya. Jadi trennya lagi uptrend. Jadi beberapa area cukup menarik di mana di sini. Ya, ini yang plan kita yang kemarin kita share ya. Pokoknya di sini ada rally base rally yang cukup konservatif karena cukup dekat dengan EMA 200. Yang kedua di sini. Nah, ini udah masuk ya. Ini udah kita share buat story juga kemarin. Area ini udah profit dan udah di TP1/3. Udah di TP1/3. Ini ya, tipe 1/3. Harga masuk udah di tipe 1/3 ya. Jadi area yang cukup menarik lagi di mana? Di sini sebenarnya di atasnya sini ada. Nah, ini juga ada, kita warnakan beda. Di sini juga ada drawback rally. Jadi beberapa area yang cukup menarik itu ya. Kalau ini kan udah nggak fresh yang bawahnya. Yang ini masih fresh. Oke, kita lanjut. NZD-CHF ini areanya di 240 ya. Ini areanya di 240.
Nah, ini areanya di 240 dan belum terpanggil. Kalau EMA-nya udah nyebrang, area ini udah nggak valid gitu ya. NZD-CAD kondisinya sekarang lagi nggak jelas. Aussie JPY kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drawback rally. Nah, ini ada drawback rally. Nah, di sini ada DPR, ada drawback rally. Ini juga ada drawback rally, cuman harga masuk cukup jauh. Jadi area yang cukup menarik cuman di sini. Euro CAD kondisinya lagi nggak jelas. USD CHF kondisinya sekarang lagi nggak jelas. GBP NZD kondisinya lagi nggak jelas. Aussie USD lagi nggak jelas. Euro Aussie kondisinya masih belum jelas. GBP USD ini kemarin ada news yang cukup agresif gitu ya. Dia drop cukup jauh. Sekarang nggak ada area cukup menarik. Trennya lagi nggak jelas. USD CAD lagi nggak jelas. BTC USD ini kita lihat di D1. Nah, ini yang kita bahas kemarin ya, plan kita. Kemarin ada plan, di sini ada drawback rally yang cukup dekat dengan EMA 200. Trennya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Ini udah di tipe 1/1. Ini udah di tipe 1/1 dan final targetnya di 1/3 sini. Jadi final targetnya di sini. Ini udah masuk ya, udah masuk. Tinggal nunggu di final targetnya di sini. Terlanjut USD JPY kondisinya sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, cuman belum terbentuk dengan bagus ya. Nggak ada yang cukup menarik juga. Ini NZD JPY kena stop loss ya. Nah, stop loss ya, kemarin kita punya area di sini drop ya. Harga masuk, ini udah sempat koreksi mau ke 1/1, nggak sampai, kurang dikit dan ternyata kena SL ya. Di cut loss untuk di NZD JPY ya, nggak apa-apa. Saya pribadi cut loss ya. Kena SL. GBP JPY kondisinya lagi nggak jelas. GBP CHF lagi nggak jelas. GBP CAD lagi nggak jelas. GBP Aussie kondisinya ini lagi yang nggak jelas, bener. GBP Aussie kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada rally base drop. Nah, di sini ada RBD, rally base drop, yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Cuman harga masih jauh, kemungkinannya kalau EMA-nya udah nyebrang ke sini, harga nggak koreksi ya cancel gitu aja, nggak valid. Euro NZD ini di 240 areanya. Di 240. Nah, di sini ada beberapa area. Yang pertama di sini ada drawback rally, ini EMA-nya udah mau nyebrang, kalau nyebrang ini cancel, dan di sini ada rally base rally ya. Nah, jadi rally base rally dan rally base rally artinya level on level ya. Beberapa area yang cukup menarik. Ya, ini mau cancel. Ya. Nah, jadi area yang valid ini untuk di Euro NZD. Kondisinya lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita kembali ke 60. Euro JPY kondisinya lagi uptrend. Nah, di sini ada drawback rally yang cukup menarik ya. Di sini ada drawback rally karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Di sini ada drawback rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya. Kita coba lihat di 240. Ya, nggak begitu menarik banget untuk strukturnya ya. Euro GBP lagi uptrend tapi nggak ada yang cukup menarik. Ini Euro CHF ini udah di tipe 1/1 ya. Setelah itu masuk 1/1 lagi, masuk 1/1 lagi, dan masuk sekarang hampir SL ya, dia sideways ya. Jadi ini udah di safety target, tinggal di 1/3 ya. Kita set and forget untuk Euro CHF. CHF JPY kondisinya lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik. CAD CHF lagi nggak jelas. CAD JPY kondisinya lagi uptrend, tapi nggak ada area yang cukup menarik ya. Aussie NZD lagi uptrend, cuman nggak ada area yang cukup menarik.
nggak ada supply and demand. Aussie CHF kondisinya lagi nggak jelas, Aussie CAD lagi nggak jelas, NZD USD ini udah di final target di 1:3. Nah ini ya, kemarin kita punya area drop di sini yang searah dengan tren dan ada EMA 200-nya, harga masuk, setelah itu kena di 1:3, jadi di final target ya. Ini plan-nya udah di video-video yang kemarin ya. Sekarang Euro USD kondisinya lagi nggak jelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer bahwasanya apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi plan-plan yang kita bahas, plan-plan yang kita temukan itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan manajemen masing-masing. Nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Karena trading ini punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib untuk bijaksana dalam memutuskan apapun itu ya. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jika video ini bermanfaat bisa bantu untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.